Saya akan menjalankan aplikasi Laragon. Nah, kemudian melakukan proses penyimpanan data melalui form yang tersedia. Nah, setelah data berhasil disimpan, saya membuka database menggunakan PHP MyAdmin untuk melakukan pengecekan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa data sebelumnya diinput pada aplikasi sudah berhasil masuk ke dalam tabel database. Hal ini menunjukkan bahwa proses koneksi antara aplikasi dan database telah berjalan dengan baik, sehingga fungsi simpan data dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fitur login. Nah, saya akan membuka web PHP. Jadi ini tuh kode untuk di halaman menu login. Nah, jadi pada file web PHP ini tuh terdapat root yang mengatur proses autentikasi pengguna. Nah, yang root pertama ini tuh digunakan untuk menampilkan halaman login. Nah, sedangkan yang di root kedua ini tuh digunakan untuk memproses data login yang dikirimkan oleh pengguna. Nah, selanjutnya saya akan membuka halaman login blade PHP. Nah, jadi halaman ini tuh berfungsi sebagai tampilan permuka login. Di dalamnya terdapat form untuk memasukkan NIP atau NIK dan kata sandi. Nah, dilengkapi juga dengan validasi error serta keamanan CSRF sebelum data dikirim ke server. Nah, selanjutnya saya akan buka file out_controller PHP. Jadi, pada out_controller PHP ini tuh bertugas sebagai mengelola proses autentikasi. Nah, sistem akan memvalidasi data login, mencocokkan akun dengan database, kemudian mengarahkan pengguna ke dashboard apabila berhasil login. Nah, jika gagal, sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Nah, controller ini juga menangani proses logout. Jadi, pada saat kita membuka website login, pertama kita akan masukkan NIP atau NIK bagian admin dulu. Nah, kita akan isi admin 123 dan passwordnya itu adalah password 123. Nah, sedangkan kalau misalnya yang karyawan, kita isi dengan karyawan 123 dengan kata sandi yang sama. Nah, kita akan login bagian halaman admin. Selanjutnya adalah halaman dashboard. Nah, yang ini. Jadi pada web PHP ini, root dashboard ini tuh akan mengarahkan pengguna menuju metode index pada dashboard controller. Nah, kemudian ada dashboard controller PHP. Nah, ini tuh bertugas untuk mengambil berbagai data yang akan ditampilkan di dashboard seperti jumlah anggota, total simpanan, total pinjaman, serta data transaksi terbaru. Nah, sedangkan yang di bagian dashboard blade PHP ini tuh berfungsi untuk menampilkan seluruh informasi tersebut dalam bentuk kartu statistik, grafik, dan tabel aktivitas, sehingga si pengguna tuh dapat melihat kondisi koperasi secara ringkas. Selanjutnya kita masuk pada website bagian dashboard. Nah, jadi di tampilan dashboard ini, pertama itu ini tuh kayak ringkasan dari kondisi keuangan di koperasi. Nah, ini tuh kayak ada total anggota, ada anggota aktif, ada total simpanan, ada total pinjaman, pemasukan bulan ini, pengeluaran bulan ini, SHU berjalan, dan juga pengajuan pendingnya. Nah, selanjutnya ini ada tabel batang dari pemasukan dan pengeluaran selama 6 bulan. Nah, terus juga ini ada grafik juga dari komposisi simpanan, dan juga di bawah ini ada tabel dari aktivitas terbaru. Nah, yang berisi ada waktu, ada jenis transaksi, ada anggota, dan juga ada jumlah. Jadi untuk tampilan dashboard
di bagian karyawan, isinya tampilannya itu bakal sama saja seperti dashboard di bagian admin. Ya, ada kayak total anggota, anggota aktif, total simpanan, total pinjaman, dan yang lain-lain. Ya, isinya semuanya sama. Selanjutnya, yaitu ada modul bagian anggota. Nah, jadi pada WPHP ini tuh terdapat 3 rute utama, yaitu route untuk menampilkan daftar anggota, route untuk membuka form registrasi, dan juga route untuk menyimpan data anggota ke database. Nah, selanjutnya saya akan membuka file anggota controller PHP. Nah, jadi anggota controller PHP ini tuh bertugas untuk mengelola seluruh proses data anggota, mulai dari menampilkan daftar anggota, terus juga untuk membuka form registrasi, melakukan validasi data, hingga menyimpan data anggota baru ke si database. Nah, selanjutnya saya akan membuka model anggota. Nah, jadi ini tuh merupakan representasi tabel anggota pada si database. Nah, jadi model ini tuh memiliki relasi dengan tabel simpanan dan pinjaman, sehingga setiap anggota dapat memiliki satu data simpanan dan beberapa data pinjaman. Nah, selanjutnya saya akan membuka pada index blade HP bagian anggota. Nah, jadi ini tuh digunakan untuk menampilkan daftar seluruh anggota koperasi dalam tabel, beserta informasi nomor anggota, nama, instansi, dan tanggal bergabungnya. Nah, selanjutnya itu ada Create Blade PHP. Nah, jadi ini tuh digunakan sebagai formulir registrasi anggota baru yang nantinya akan diproses dan disimpan ke si database. Selanjutnya kita ke website anggota. Nah, jadi di bagian halaman anggota ini tertera tabel dengan berisikan ada nomor anggota, ada nama lengkap, ada instansi atau golongan, ada tanggal bergabung, dan juga ada aksi. Nah, terus saat kita misalnya ingin menambahkan anggota, kita klik tambah anggota. Di sini akan tertera tabel untuk registrasi anggota baru. Nah, di sini ada nomor anggota, ada nama lengkap, ada instansi atau golongan. Nah, kalau misalnya kita isi contoh sebagai Nah, ketika kita sudah mengisi semuanya, kita klik simpan anggota. Nah, otomatis dia akan muncul di tabel ini. Untuk halaman anggota di bagian karyawan, tampilan di karyawan dan juga tampilan di admin itu sama saja. Dia akan menampilkan tabel dari manajemen anggota yang berisikan no anggota, nama lengkap, instansi golongan, tanggal bergabung, dan juga aksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang modul simpanan. Ini. Nah, jadi pada WPHP, route ini tuh digunakan untuk mengatur proses, menampilkan data simpanan, membuka form setoran, dan memproses penyimpanan transaksi setoran. Nah, kemudian kita ke simpanan controller PHP. Nah, jadi ini tuh berfungsi untuk mengelola seluruh transaksi simpanan anggota. Nah, sistem akan memeriksa apakah anggota ini tuh sudah memiliki data simpanan. Nah, jika sudah, maka saldo simpanan akan diperbarui sesuai jenis simpanannya. Jika belum, sistem akan membuat data simpanan baru. Controller ini juga menangani proses penarikan dana simpanan sukarela dengan melakukan validasi saldo terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita ke model simpanan.
Nah, jadi ini tuh merupakan representasi tabel simpanan pada database yang menyimpan saldo simpanan pokok, wajib, dan sukarela. Nah, model ini memiliki relasi dengan model anggota sehingga setiap data simpanan dapat diketahui pemiliknya. Nah, selanjutnya kita buka indeks pada simpanan. Nah, jadi pada indeks Blade PHP ini tuh untuk menampilkan seluruh saldo simpanan anggota beserta total saldo masing-masing dari setiap anggotanya. Nah, selanjutnya ada create Blade PHP. Nah, ini tuh berfungsi sebagai from transaksi setoran simpanan di mana admin tuh dapat memilih anggota, menentukan jenis simpanan, kemudian memasukkan jumlah setoran sebelum disimpan ke database. Oke, jadi pada misalnya kita membuka website simpanan. Nah, jadi di website simpanan ini ada tabel yang berisikan ada nama anggota, ada simpanan pokok, ada simpanan wajib, simpanan sukarela, dan juga total saldo. Nah, misalnya kita akan mengisi store simpanan. Nah, jadi di tabel from store simpanan ini itu ada pilih anggota. Nah, misalnya itu tadi yang kita sudah isi. Nah, terus ada simpanan pokok, ada simpanan wajib, dan sukarela. Nah, kita isi simpanan wajib. Nah, jumlah setorannya itu misalnya 1 juta. Nah, simpan setoran. Dia akan muncul di sini. Untuk tampilan website dari simpanan ini untuk di bagian karyawan, dia sama saja kayak tampilan di halaman admin. Kayak ada nama anggota, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan total saldonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan modul selanjutnya yaitu modul pinjaman. Nah, modul ini mengelola proses pengajuan kredit atau pinjaman dana oleh anggota koperasi mulai dari pengajuan sampai statusnya menunggu persetujuan dari admin. Nah, yang pertama yang akan kita buka itu ada pinjaman PHP. Nah, model pinjaman ini terhubung ke dalam pinjaman. Jadi, dengan kolom yang bisa diisi atau fillable, meliputi anggota ID, kemudian jumlah pinjaman, tenor bulan, status, dan disetujui oleh. Nah, model ini memiliki dua relasi penting. Yang pertama itu ada relasi anggota yang bersifat belongs to. Ini tuh artinya setiap pinjaman pasti dimiliki oleh satu anggota tertentu. Kemudian ada yang kedua itu ada relasi admin penyetuju yang juga bersifat belongs to. Yang ini mengarahnya ke model user melalui kolom disetujui oleh. Kemudian ini tuh mencatat admin mana yang menyetujui pinjaman tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam controller yaitu pinjaman controller. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam menu controller yaitu pinjaman controller PHP. Nah, di dalam pinjaman controller ini ada beberapa metode. Yang aktif dipakai oleh pengajuan pinjaman anggota adalah 3 metode ini yaitu ada metode index, kemudian metode create, dan metode store. Nah, pada metode index ini mengambil seluruh data pinjaman menggunakan pinjaman with anggota latest get. Jadi, datanya sekaligus memuat relasi anggota diurutkan dari pengajuan terbaru lalu dilempar ke pinjaman indeks. Nah, yang kedua itu ada metode create. Nah, ini tuh menyiapkan seluruh data anggota untuk ditampilkan sebagai pilihan drop down di form pengajuan. Kemudian yang paling penting itu ada metode store. Di mana di sini itu sistem memvalidasi 4 input, yaitu ada anggota ID, harus ada di tabel anggota, kemudian jumlah minimal 10.000, kemudian tenor bulan minimal 1 bulan, dan juga sistem membuat record pinjaman baru dengan status yang di hardcode menjadi pending. Nah,
Artinya ini setiap pengajuan baru itu otomatis berstatus menunggu, tidak langsung aktif sampai nanti disetujui langsung oleh admin. Kemudian yang selanjutnya kita akan mengatur routes, yaitu kita masuk ke dalam web PHP. Nah, ada 3 route utama untuk modul pengajuan pinjaman. Nah, semuanya berada dalam middleware out sehingga hanya bisa diakses oleh user yang sudah login saja. Nah, yang pertama itu ada route pinjaman index yaitu untuk menampilkan daftar, kemudian ada route pinjaman create yaitu untuk menampilkan form, dan juga ada pinjaman store untuk memproses penyimpanan data pengajuan. Selanjutnya kita masuk ke dalam pinjaman create blade PHP. Nah, ini adalah form pengajuan pinjaman baru. Formnya ini mengirim data menggunakan metode POST ke root pinjaman store menggunakan token CSRF untuk keamanan. Nah, ada 4 input. Di sini ada drop down nama anggota pemohon yang berisi daftar nomor anggota dan nama. Ini tuh terus ada selanjutnya ada input besar plafon pinjaman. Ini bertipe number dengan minimal 10.000. Kemudian ada input tenor atau jangka waktu dalam bulan, dan juga ada text area dengan untuk keperluan atau keterangan yang sifatnya itu diisi opsional. Kemudian di sini ada kirim pengajuan. Nah, setelah pengajuannya terkirim, kita akan diarahkan ke dalam index blade PHP. Jadi, setelah pengajuannya terkirim ini, di sini ditampilkan tabel berisi nomor pinjaman dengan format PIN, diikuti ID, nama dan nomor anggota pemohon, kemudian jumlah pinjaman dalam format rupiah, kemudian tenor dalam badge abu-abu, keterangan yang terpenting, kolom status. Kemudian status ini ditampilkan dengan badge berwarna berbeda sesuai kondisinya. Badge kuning itu bertuliskan pending jika status masih pending, kemudian badge hijau bertuliskan aktif jika sudah disetujui, kemudian badge abu-abu bertuliskan ditolak jika memang ininya ditolak. Nah, logikanya ini menggunakan kondisi if, else if, kemudian else, di blade langsung membaca kolom status dari database. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau mendemokan hasil dari pembuatan website ini. Nah, yang pertama itu ada di modul pinjaman. Jadi, pada saat membuka modul pinjaman, kita akan klik ajukan pinjaman yang ada di sini. Nah, kita akan memilih anggota, contohnya Denasari. Kemudian contoh pinjaman misalnya 1 juta. Dengan tenor misalnya 12 bulan, dan juga untuk keperluan dan keterangan itu bersifat opsional, jadi tidak diisi pun tidak apa-apa, jadi kita kasih strip saja dan kirim pengajuan. Nah, setelah pengajuan terkirim, jadi di sini bakalan masuk dengan PIN 11, nama anggota Denasari, jumlah pinjaman 1 juta, tenor 12 bulan, dan keterangan tidak ada, dan juga statusnya yaitu pending. Nah, di sini untuk statusnya tersendiri itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk warna kuning ini dikatakan oleh pending, kemudian untuk hijau itu aktif atau disetujui, dan juga abu-abu itu ditolak. Jadi kita harus menunggu persetujuan pinjaman dari admin terlebih dahulu untuk diterima atau tidaknya. Selanjutnya yaitu ada modul transaksi, yaitu khususnya untuk penarikan dana simpanan sukarela anggota. Nah, modul ini tuh yang paling kompleks karena tidak hanya mengurangi saldo tapi juga otomatis mencatat pembukuan akuntansi berpasangan. Nah, yang pertama kita akan membuka controller PHP, yaitu add http controllers transaksi controllers. Nah, controller ini memakai 4 model sekaligus, yaitu ada anggota, kemudian simpanan, akun perkiraan, serta jurnal umum. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa satu aksi penarikan dana ini menyentuh banyak tabel terkait. Kemudian di sini ada method index, yaitu berfungsi untuk menampilkan riwayat sisa saldo sukarela anggota dengan filter where sukarela
lebih dari 0, jadi hanya anggota yang saldo sukarelanya masih di atas 0 yang memang ditampilkan. Kemudian di sini ada method create, yaitu untuk menyiapkan drop down anggota diurutkan berdasarkan nama secara ascending. Nah, selanjutnya yaitu ada metode store, yaitu menjadi inti karena memang ini metode yang sangat penting. Jadi, ayo kita bahas. Yang pertama, sistem memvalidasi bahwa anggota ID harus ada di tabel anggota dan jumlah penarikannya itu minimal 1000. Kemudian, kedua sistem ini tuh mencari record simpanan milik anggota tersebut. Lalu melakukan pengecekan pengaman. Nah, jika data simpanan tidak ditemukan atau saldo sukarelanya lebih kecil dari jumlah yang ingin ditarik, maka proses dibatalkan dan sistem mengembalikan pesan error, yaitu saldo simpanan sukarela anggota tidak mencukupi untuk melakukan penarikan ini. Sekaligus ini mempertahankan input sebelumnya menggunakan with input. Kemudian, sistem mengenerate kode transaksi otomatis dengan format TXTRK diikuti tahun, bulan, dan 4 digit angka acak. Misalnya TXTRK 20260472 misalnya. Nah, terus ini tuh bagian yang paling penting. Jadi, seluruh proses ini tuh selanjutnya dibungkus dalam DB transaction. Kenapa penting? Karena di dalamnya ini ada beberapa operasi database yang harus berhasil semua atau gagal semua gitu. Jadi tidak boleh setengah-setengah. Jika salah satu barisnya itu gagal disimpan, jadi seluruh transaksi otomatis dibatalkan atau di rollback sehingga data tetap konsisten. Kemudian kita membuat roots-nya, yaitu ada transaksi dan penarikan dana, dan ini adalah roots-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam transaksi create blade PHP. Jadi form ini berisi drop down pilihan anggota dan input jumlah penarikan minimal 1000 ya. Dan juga perhatikan ada penanganan error jumlah. Di sini menggunakan direktif error jumlah. Nah, jika validasi gagal atau saldo tidak cukup, maka pesan error otomatis muncul di bawah input dengan kelas invalid feedback. Kemudian lanjut ke dalam transaksi index blade PHP. Jadi halaman ini tuh menampilkan tabel anggota yang memiliki saldo sukarela aktif, lengkap dengan nomor anggota, kemudian ada juga nama, kemudian ada sisa saldo sukarela dan juga aksi. Baik, yang selanjutnya yaitu ada pada model transaksi. Nah, pada modul transaksi di sini ada transaksi penarikan dana. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam tarik dana. Kemudian kita pilih anggota. Misalnya anggotanya yaitu ada misal Dena juga. Kemudian contoh penarikan dananya itu misal 100.000. Dan perlu diingat untuk form penarikan dana ini tuh hanya dana sukarela yang bisa ditarik. Kita klik proses tarik dana. Nah, ketika memang saldonya kurang dari dana yang kita ambil, maka di sini akan muncul peringatan saldo simpanan sukarela tidak mencukupi untuk melakukan penarikan ini. Baik, untuk bisa menarik, mungkin kita akan menarik misalnya dengan nama Clarissa. Kemudian contohnya misal yang diambil itu 50.000. Kita klik proses tarik dana. Nah, setelah ditarik, di sini akan muncul Clarissa Naswa Harpiani dengan sisa saldo 800.000 dan aksinya itu terverifikasi. Seperti itu. Kemudian baik, modul terakhir yang akan saya jelaskan adalah modul akuntansi. Jadi ini tuh tempat seluruh jurnal umum koperasi tercatat, baik yang dibuat otomatis dari modul transaksi tadi maupun yang diinput manual oleh operator. Jadi yang pertama ini ada model akun perkiraan PHP. Nah, di sini tuh ada dua model utama, yaitu ada akun perkiraan. Ini mempresentasikan chart of accounts atau daftar akun koperasi dengan kolom kode akun, nama akun, kelompok, dan juga saldo normal. Kemudian ada jurnal umum PHP, yang ini itu mempresentasikan setiap baris jurnal dengan relasi belongs to,
ke akun perkiraan melalui metode akun perkiraan. Sehingga setiap baris jurnal itu tahu akun apa yang akan dipakai. Baik, kita lanjut ke dalam controller, yaitu akuntansi controller PHP. Jadi, di sini itu ada metode indeks, yaitu mengambil seluruh data jurnal beserta relasi akun perkiraannya, diurutkan berdasarkan tanggal terbaru, lalu ini tuh bagian pentingnya, dikelompokkan menggunakan group by nomor bukti, no bukti. Nah, kenapa dikelompokkan? Karena setiap satu transaksi itu selalu menghasilkan dua baris jurnal terpisah. Jadi itu ada satu debit dan satu kredit. Nah, tapi dengan nomor bukti yang sama. Nah, dengan adanya group by ini, kedua baris ini tuh bisa digabung dan ditampilkan dalam satu baris tabel di tampilan. Jadi alih-alih tampil sebagai dua baris, dia tuh bisa menjadi barisan yang terpisah sehingga tidak membingungkan gitu. Kemudian selanjutnya itu ada metode store. Ini tuh digunakan untuk input jurnal manual oleh operator. Jadi setelah validasi tanggal, keterangan akun debit ID, akun kredit ID, dan juga jumlah. Jadi sistem ini tuh membuat nomor bukti otomatis dengan format JU, tahun, bulan, nomor acak. Kemudian seperti modul transaksi yang tadi, jadi seluruh proses ini tuh dibungkus dalam DB transaction untuk membuat dua baris jurnal sekaligus. Jadi baris debit dan baris kredit ini tuh sesuai akun yang dipilih operator di form. Kemudian ini adalah roots-nya, yaitu ada di web PHP. Di sini adalah modul akuntansi jurnal. Ini ada root get akuntansi index dan juga root post store, akuntansi store. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam akuntansi index Blade PHP. Jadi di bagian atas halaman ada judul akuntansi, kemudian tombol hijau yaitu untuk tambah jurnal yang akan membuka modal, dan juga ada tombol cetak yang memicu fungsi print bawaan browser lewat window print. Kemudian di bawahnya itu ada navigasi pil dengan 5 tab, yaitu ada jurnal umum, kemudian ada juga buku besar, ada neraca saldo, kemudian neraca, serta laba rugi. Nah, bagian utama halaman ini adalah tabel jurnal umum. Jadi disinilah hasil grup by nomor bukti dari controller ini dipakai. Jadi untuk setiap grup nomor bukti, Blade mencari baris yang debitnya lebih dari 0 sebagai debit, kemudian baris yang kreditnya lebih dari 0 sebagai kredit. Ini menggunakan firstware. Kemudian saya akan mendemokan modul akuntansi. Nah, di sini dalam akuntansi terdapat jurnal umum. Jadi untuk penambahan jurnalnya, misalnya kita klik tambah jurnal. Nah, untuk tanggalnya mungkin ada di tanggal 2 bulan 7 2026 hari ini. Kemudian keterangan deskripsinya misalnya untuk bayar listrik. Kemudian akun debit atau kas masuk atau biaya misal dari kas. Kemudian akun kredit, kas keluar utangnya sebagai piutang pinjaman. Nah, nominal transaksinya misal itu 100.000. Kita klik simpan jurnal. Nah, nanti jurnal umum ini akan masuk di sini di paling atas sebagai riwayat seperti itu. Dan jika memang ingin dicetak, tinggal kita cetak saja. Nah, di sini ada untuk cetakannya. Nah, ada akuntansi Sikopkes, jurnal umum berhasil disimpan. Jadi nanti data-datanya masuk di sini. Kita bisa menentukan destination-nya itu Microsoft Print to PDF, Save as PDF seperti itu. Kemudian untuk page-nya bisa all atau kita bisa custom. Kemudian layout bisa portrait seperti yang dicontoh, juga bisa landscape. Jika landscape seperti ini. Nah,
Untuk colornya bisa black and white, paper size-nya bisa diatur semuanya, dan tinggal kita cetak print. Kita tentukan tempatnya dan kita misal namakan cetak jurnal umum. Kita save. Nah, ini berhasil di save. Mungkin sekian demo dari modul akuntansi, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke rekan saya. Selanjutnya pada alur modul rekening koran ini kita mulai dari file routes. Ini kemudian kita ke WPHP. Selanjutnya pada WPHP ini pada bagian bawah filenya terdapat 2 route yaitu modul rekening koran yang ini. Nah, di sini tuh terdapat 2 route. Route pertama digunakan untuk membuka halaman rekening koran, sedangkan route kedua itu digunakan ketika pengguna menekan tombol cetak sehingga request diteruskan ke rekening koran controller. Selanjutnya kita ke controller. Nah, pada controller ini tuh di sini kita ke apps terlebih dahulu, lanjut ke HTTP, lalu ke controllernya. Setelah di controller ini kita ke rekening koran controller. Nah, pada rekening koran controller ini tuh terdapat 2 metode. Yang pertama itu metode index. Metode index di sini tuh digunakan untuk menampilkan halaman rekening koran dengan mengambil data anggota sebagai pilihan pada dropdown. Sedangkan metode cetak di sini itu yang ini, metode cetak tuh digunakan untuk memproses data setelah pengguna memilih anggota dan periode tanggal. Lalu di sini untuk mengambil data anggota, selanjutnya controller itu mengambil data anggota berdasarkan di sini berdasarkan ID yang dipilih. Selanjutnya pada simpanan itu di sini sistem mengambil saldo simpanan anggota yang terdiri dari simpanan pokok, wajib, dan sukarela. Selanjutnya ini pada mutasi. Ini tuh untuk seluruh riwayat mutasinya itu transaksi sesuai periode yang telah dipilih. Lalu pada pinjaman, di sini tuh terakhirnya seluruh data dikirim ke view untuk ditampilkan sebagai rekening koran. Dan selanjutnya itu di sini pada model. Nah, pada model sini tuh kita menggunakan yang pertama itu menggunakan anggota di sini. Lalu yang selanjutnya itu menggunakan simpanan dan selanjutnya menggunakan pinjaman. Nah, ketiga modul ini tuh berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dengan database. Model anggota memiliki relasi dengan simpanan dan pinjaman, sehingga controller dapat mengambil seluruh data anggota, saldo simpanan, maupun riwayat pinjaman secara otomatis. Yang selanjutnya itu kita pada view. Nah, pada view di sini tuh kita yang pertama itu ke view, lalu ke rekening korannya. Nah, di rekening koran di sini kita ke cetak Blade PHP. Lalu di sini tuh pada view terdapat beberapa bagian, ada header koperasi, identitas anggota, saldo simpanan, tabel mutasi, dan tanda tangan. Nah, view di sini tuh bertugas menampilkan seluruh data yang dikirim oleh controller. Data yang disimpan meliputi identitas anggota, saldo simpanan seperti tadi yang saya sebutkan. Lalu setelah halaman selesai ditampilkan, browser secara otomatis membuka menu cetak menggunakan fungsi window print. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan salah satu fitur yang transparansi dalam keuangan koperasi, yaitu halaman rekening koran anggota. Halaman ini dirancang khusus untuk mempermudah pengurus atau admin dalam mencetak riwayat mutasi finansial secara personal, baik itu loan simpanan maupun pinjaman per anggota. Untuk cara penggunaannya itu sangat user friendly dan efisien. Yang pertama itu bisa pilih anggota dulu, jadi admin tuh cukup memilih nama anggota dari drop-down menu ini. Lalu admin juga dapat menentukan rentang waktu yang diinginkan dengan fitur dari tanggal dan sampai tanggalnya kapan. Dan fitur ini juga sangat berguna jika anggota hanya ingin melihat mutasi bulanan ini atau ringkasan dalam 1 tahun penuh dan setelah data dipilih. Admin tinggal mengklik tombol biru buka dan cetak rekening koran. Semua sistem akan langsung memproses dan menyajikan data mutasi yang siap dicetak atau diekspor untuk diberikan kepada anggota. Nah, ketika tombol buka dan cetak rekening koran diklik, sistem tidak hanya menampilkan data di layar, tetapi langsung membuka jendela cetak dokumen seperti yang terlihat pada saat ini. Tampilan cetak di sini saya menggunakan standar dokumen formal. Di sini tuh ada kop resmi. Ada kop resmi koperasi itu menampilkan nama, alamat, dan kontak koperasi sehat si Kopses Indonesia secara otomatis.
Lalu dalam ringkasan finansialnya itu sistem langsung merangkum informasi penting seperti sisa pokok, sisa wajib, dan sisa sukarela. Nah, untuk tabel mutasi transaksi ini tuh bagian tengah akan memuat detail tanggal, nomor bukti, keterangan, dan jika pada periode yang dipilih tidak ada transaksi, sistem itu secara cerdas memberikan keterangan tidak ada riwayat mutasi finansial pada periode ini. Lalu selanjutnya, sekarang itu pada bagian karyawan. Nah, pada rekening koran dari sisi karyawan ini tuh tampilannya dibuat sama persis dengan sisi admin demi untuk konsistensi desain, karena karyawan itu bertugas sebagai operator harian. Mereka memiliki fungsi operasional yang sama, yaitu memilih nama anggota, memfilter tanggal, dan mencetak riwayat mutasi ketika ada anggota yang meminta. Perbedaannya hanya pada hak akses, di mana karyawan itu fokus pada pelayanan data anggota, sedangkan admin memegang kendali penuh atas peraturan sistemnya. Modul laporan di sini dimulai dari file routes, kemudian ke WPHP. Nah, di WPHP di sini, ini pada modul laporan berkas ini terdapat 3 routes. Route pertama itu digunakan untuk membuka halaman menu laporan, route kedua digunakan untuk mencetak laporan simpanan, sedangkan route ketiga digunakan untuk mencetak laporan pinjaman. Selanjutnya pada controller, di sini kita ke apps, kemudian ke HTTP, lalu ke controller, setelah itu ke laporan controller. Nah, di sini tuh terdapat 3 function. Yang pertama itu melalui function index. Di sini tuh untuk menampilkan halaman utama menu laporan. Lalu ke simpanan. Nah, di simpanan di sini tuh untuk mengambil seluruh data simpanan dari database menggunakan modul simpanan. Fungsi with anggota di sini digunakan agar data anggota tanpa query-nya itu terpisah. Selanjutnya pada pinjaman. Nah, pinjaman di sini tuh bekerjanya itu sama. Controller mengambil seluruh data pinjaman beserta data anggota menggunakan model pinjaman, kemudian mengirimkan data tersebut ke view cetak pinjaman. Lalu selanjutnya pada model. Nah, model di sini tuh menggunakan simpanan, selanjutnya pinjaman, dan selanjutnya itu anggota. Nah, ketiga model ini berfungsi menghubungkan aplikasi dengan database. Model simpanan di sini dan juga model pinjaman memiliki relasi dengan model anggota, sehingga laporan dapat menampilkan informasi anggota beserta data simpanan maupun data pinjamannya. Lalu selanjutnya pada view. Nah, pada view di sini tuh kita ke laporan, lalu ke cetak pinjaman blade. Nah, pada laporan ini tuh view itu bertugas menampilkan data yang telah dikirim oleh controller. Nah, di sini pada laporan simpanan itu tuh ditampilkan nomor anggota, nama anggota, simpanan pokok, wajib, sukarela, dan total saldonya. Sedangkan pada laporan pinjaman, di sini tuh ditampilkan nama anggota, jumlah pinjaman, tenor, keperluan, dan status pinjamannya. Setelah halaman ditampilkan, browser itu otomatis membuka menu cetak menggunakan fungsi window print. Oke, berikutnya adalah halaman pusat laporan koperasi dari sisi adminnya. Nah, halaman ini tuh berfungsi sebagai pusat rekapitulasi pembukuan Sikopcase yang dibagi menjadi 2 kategori utama. Pertama itu ada laporan simpanan yang digunakan untuk membuka dan mencetak seluruh daftar akumulasi saldo simpanan pokok, wajib, dan juga sukarela dari semua anggotanya. Yang kedua itu ada laporan pinjaman. Nah, ini tuh digunakan untuk mencetak berkas, riwayat ajuan plafon kredit, beserta status persetujuan anggotanya. Nah, melalui menu ini tuh admin dapat memantau dan mencetak rekap data finansial secara global dalam satu klik untuk kebutuhan pelaporan berkala koperasi. Nah, di sini tuh ketika tombol buka dan cetak pada laporan simpanan diklik, sistem itu akan langsung mengompilasi data dan memicu jendela cetak dokumen formal. Nah, pada laporan ini tuh menyajikan tabel rekapitulasi menyeluruh yang mencakup ada nomor anggota, nama, serta rincian saldo simpanan pokok, wajib, dan juga sukarela beserta total saldo yang terakumulasi secara otomatis dari setiap anggotanya. Nah, untuk di bagian bawahnya ini tuh dokumen juga sudah dilengkapi dengan titi mangsa dinamis dan juga kolom tanda tangan administrator Sikopcase-nya sebagai bentuk validasi laporan keuangan koperasi.
Lalu, ini adalah tampilan ketika tombol buka dan cetak pada laporan pinjaman ini tuh diklik. Nah, sistem tuh secara otomatis menampilkan format siap cetak yang menyajikan informasi mendetail meliputi ada ID pinjaman dan nama anggota, plafon kredit beserta tenor, ada jangka waktu cicilannya, terus keperluan pinjaman seperti DP kendaraan, gadget, ataupun elektronik, serta pada status pengajuan yang diperbarui secara real time, misalnya di sini itu dapat disetujui. Nah, sama seperti di laporan sebelumnya, dokumen resmi ini juga sudah dilengkapi dengan kop koperasi serta kolom tanda tangan yang validasi di bagian tengahnya. Oke, selanjutnya di sini tuh pada rekening selanjutnya laporan koperasi pada sisi karyawannya. Nah, sama seperti dari sisi admin, halaman ini itu dirancang dengan visual dan fungsi yang seragam demi kemudahan operasionalnya. Karyawan itu diberikan hak akses operasional yang sama untuk membuka serta mencetak baik laporan simpanan maupun laporan pinjaman secara global saat dibutuhkan oleh pengurus atau untuk keperluan arsip fisik. Persetujuan pinjaman. Nah, alur modul persetujuan pinjaman ini dimulai dari ROTS, kemudian ke PHP. Setelah itu, yang ini. Nah, di sini tuh root pertama digunakan untuk menampilkan daftar pengajuan pinjaman, sedangkan root kedua itu digunakan ketika admin menekan tombol setujui atau tolak. Selanjutnya, request diteruskan ke persetujuan controller. Selanjutnya, pada controller, di sini tuh kita ke admin, lalu ke persetujuan controller. Nah, di sini tuh yang pertama ada method index. Yang ini. Nah, method index di sini tuh mengambil seluruh data pengajuan pinjaman beserta data anggota menggunakan model pinjaman. Lalu pada metode proses di sini ini tuh untuk validasi status, mengambil data dan mengubah statusnya. Nah, ini tuh ketika admin memilih tombol setujui atau ditolak, metode proses dijalankan. Sistem terlebih dahulu memvalidasi status yang dikirim, kemudian mencari data pinjaman berdasarkan ID. Setelah data ditemukan, sistem memperbarui status pinjaman menjadi disetujui ataupun ditolak. Lalu selanjutnya di sini pada model, nah di sini tuh menggunakan pinjaman. Nah, di pinjaman di sini tuh ada public function anggota. Nah, di sini yang public function anggota dan juga admin penyetuju. Ini tuh menghubungkan controller dengan tabel pinjaman di database. Model ini memiliki relasi dengan model anggota untuk menampilkan identitas pinjaman, serta relasi dengan user sebagai admin yang memberikan persetujuan. Lalu pada view di sini tuh menggunakan persetujuan. Nah, yang ini. Di sini tuh view menampilkan seluruh daftar pengajuan pinjaman beserta informasi anggota, jumlah pinjaman, tenor, keperluan, dan status pengajuan. Pada setiap data yang tersedia, di sini tuh tombol setujui dan ditolak yang akan mengirim keputusan ke admin ke controllernya. Baik, yang selanjutnya itu kita masuk ke halaman persetujuan pinjaman di sisi adminnya. Nah, halaman ini itu memuat tabel otoritas pengajuan pinjaman yang menampilkan detail data pemohon, jumlah pinjaman, hingga keterangan keperluannya. Nah, untuk nilai plus di sini tuh dari sistem ini adanya fitur notifikasi dinamis pada menu di sebelah kiri, yang ini. Nah, jika ada pengajuan pinjaman baru dari anggota yang masuk dan belum disetujui, sistem ini tuh akan otomatis menampilkan badge angka seperti notifikasi tepat di samping teks menu persetujuan pinjaman. Nah, di sini. Lalu, fitur ini tuh berfungsi sebagai pengingat visual agar admin tuh dapat langsung mengetahui adanya antrian pengajuan tanpa harus membuka halamannya terlebih dahulu. Nah, setelah pengajuan diproses dan statusnya itu berubah menjadi disetujui, seperti contoh di layar ini, notifikasi tersebut itu akan hilang otomatis gitu. Halaman pengajuan pinjaman ini tuh hanya dapat diakses dan disetujui oleh admin. Karyawan tuh tidak memiliki menu di sidebarnya, sehingga mereka tidak bisa memvalidasi atau mengubah status pengajuannya.
Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen user. Nah, menu manajemen user ini digunakan oleh administrator untuk mengelola akun pengguna yang dapat mengakses sistem informasi koperasi. Pada menu ini, administrator dapat melihat daftar user, menambahkan user baru, mengubah dataset user, dan menghapus user. Nah, untuk alur programnya sendiri ini, ketika administrator memilih menu manajemen user, request pertama kali masuk ke file routes web PHP. Nah, untuk code-nya ini mungkin di sini di route get user controller class. Nah, di sini tuh route ini tuh kenapa menggunakan metode get? Artinya route ini tuh digunakan untuk menampilkan halaman URL atau user tuh dihubungin dengan user controller pada metode index. Selain itu, route ini juga berada di dalam middleware. Nah, untuk di middleware-nya itu bentuknya itu seperti ini. Nah, selanjutnya itu request akan diteruskan menuju ke user controller. Nah, di sini itu ada di bagian public function ya, kita chat. Nah, di public function index user order by nama. Nah, ini tuh dia tuh baris pertamanya itu dia memanggil model user. Nih, di baris pertama ini tuh memanggil model user, kemudian berkomunikasi dengan database SQLT Laravel, sehingga secara otomatis tuh membuat query SQL seperti select from user, order by nama ASC. Nah, semua data user diambil lalu disimpan ke variabel user. Baris berikutnya itu ada di return view user index. Nah, kontrol ini tuh mengirimkan variabel user menuju file yang ada di index blade. Di view user di return. Nah, di research ini itu kita ada di index blade. Nah, untuk di index blade itu bisa melalui mengirimkan variabel user tuh melalui fungsi compact. Melalui compact user sehingga view dapat menampilkan seluruh data user. Nah, output yang dihasilkan adalah yang berisi nama, email, role, tombol edit, dan tombol hapus. Nah, ketika admin ingin menambahkan user atau menekan tambah user, route ini tuh akan dijalankan seperti route get user create use controller class. Nah, controller akan menjalankan public function create return view user create. Nah, cara kerjanya itu tidak akan mengambil data dari database. Controller hanya akan membuka file di research. Nah, di research ini tuh ada di bagian views, di bagian user, lalu di create blade. Nah, di sini teman-teman. Lalu user ketika tombol simpan ditekan, form itu akan dikirim menggunakan method post. Nah, ketika si route user menjalankan itu akan menambahkan user controller. Nah, controller itu dapat dijalankan menjadi public function store request as request. Nah, untuk validasi ini sendiri
Nah, di sini tuh untuk validasinya itu kontrol pertama akan melakukan validasi. Nah, di sini seperti yang dilihat ya, required ini berarti wajib diisi. Nah, email ini eh, memastikan format email benar, unique user, memastikan email belum pernah digunakan, lalu confirmed, memastikan password dan konfirmasi password sama. Role hanya boleh admin ataupun pengurus, seperti itu. Nah, di sini itu untuk menggunakan enkripsi password itu menggunakan hashmag. Nah, password yang tersimpan di database bukan password asli. Kemudian model user akan menjalankan query SQL. Nah, query SQL-nya itu insert into user, nama, email, dan password role. Setelah berhasil, akan disimpan controller, yaitu controller akan menjalankan PHP. Nah, return, redirect, route, user index, yaitu sukses atau operator baru berhasil dimasukkan. Seperti itu. Lalu untuk mungkin cara kerja edit user dan yang update usernya itu sama saja seperti yang tadi untuk alurnya. Seperti itu. Mungkin melanjutkan ke yang tadi ya. Nah, kita itu ada di manajemen user. Nah, di sini itu manajemen user itu ada nama user, lalu ada data tabel gini, ada NIP atau NIK, hak akses. Nah, hak aksesnya itu bisa dibedakan, ada admin dan karyawan. Lalu di sini juga kita bisa menambahkan user operator ketika bisa kami klik. Seperti itu. Selanjutnya itu ada menu backup data. Nah, pada bagian menu ini tidak menggunakan controller maupun model. Dan semua proses itu langsung ditulis pada file routes web PHP. Nah, di routes. Baik, di sini di routes web PHP. Nah, di sini itu menampilkan routes. Nih, kita langsung cari aja di bagian. Nah, untuk data backupnya itu seperti ini. Nah, di sini tuh ada route get backup function. Nah, cara kerjanya tuh ketika administrator membuka menu backup, Laravel tuh membaca route akan menjalankan. Nah, untuk return view backup indexnya tuh Laravel akan membuka file di backup index di views, kita cari views di index di backup. Nah, di backup ini ada index blade. Nah, di index blade ini tuh berada dalam file blade terdapat tampilan ini backup database system. Backup database system. Nah, serta tombol blade yaitu download database. Nah, halaman backup, nah outputnya itu database akan muncul beserta tombol download. Nah, ketika tombol download ini ditekan, route akan dijalankan. Route akan dijalankan, yaitu route get backup download, return, respon download, backup scope cache misalnya ya. Nah, di sini tuh, nah caranya tuh baris pertama itu di S-file database ini, dia tuh akan mencari lokasi si file database-nya. Misal, database SQL. Seperti itu. Kemudian, file access itu untuk mengecek apakah benar-benar ada atau tidak filenya. Jika tidak ada, ya itu return respon ini with error. Nantinya ada with error nih yang ini nih. Nantinya
database tidak ditemukan. Jika file ditemukan, yaitu yang ini. Jadi dia akan mengirim SQLT sebagai respon download, nama file otomatis menjadi backup si Copcast 2026 dan tanggal ini. Karena menggunakan date, month, dan day, year, month, and day, jadi browser itu akan langsung mengunduh file database, seluruh data user, anggota, simpanan pinjaman transaksi, dan jurnal tersimpan karena semuanya berada di file database SQLT. Seperti itu. Untuk backup data ini mungkin tampilannya memang hanya untuk membackup. Jadi kita itu bisa mengunduh salinan basis data. Ketika kita download, untuk tampilannya sendiri dia akan mengunduh secara otomatis dalam bentuk PDF seperti itu. Berbentuk SQLT seperti itu. Itu adalah menu pengaturan sistem. Kita coba cari ya settings. Nah, di sini itu di settings tuh hanya ada ini. Root, get setting, app, index, admin settings. Nah, ini tuh string controller itu tuh settings controller index tuh controller untuk membuat data hak akses. Kemudian akan return view admin settings itu akan mengirim data ke settings blade yang ada di admin kita cek. Nah, di sini di settings blade tuh bakalan muncul tabel hak akses dan pengurus terhadap seluruh menu aplikasi seperti itu. Selanjutnya itu ada pengaturan sistem. Nah, untuk pengaturan sistem ini sendiri itu ada info koperasi dan hak akses. Nah, info koperasi ini tuh ada nama koperasi, nomor telepon, alamat koperasi, lalu ada juga hak akses. Seperti itu. Dan di sini juga ada button perubahan ketika kita akan mengubah isi dari info koperasi tersebut. Oke. Di sini itu menu terakhir yaitu logout. Nah, di root-nya itu kita cari ke WPHP. Nah, di sini itu kita coba cari logout. Nah, di sini itu ada logout. Nah, di sini tuh root post logout out controller logout itu ketika tombol logout ditekan, root akan mengarah ke out controller. Nah, metode logout ini tuh bakalan dijalanin. Di dalamnya tuh akan menjalankan out logout. Nah, untuk menghapus status login pengguna, kemudian as request di out, kita coba buka outnya ya. Nah, kemudian as request session invalidate itu untuk menghapus seluruh session selanjutnya. Nah, PHP ini request session regenerated token itu tuh fungsinya tuh buat token CSRF baru agar session lama tidak dapat digunakan kembali. Terakhir itu ada return redirect, itu untuk mengarahkan pengguna ke halaman login. Sehingga output itu pengguna keluar dari sistem jika mencoba membuka menu dashboard kembali, sistem ini akan meminta pengguna login kembali karena root dashboard dilindungi middleware out seperti itu. Mungkin ini untuk logout-nya. Nah, kita itu ketika logout akan diarahkan kepada login. Nah, seperti itu. Lalu mungkin kita mengarah ke karyawan. Seperti itu. Sekian presentasi dari kami. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.